Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
renungan kita pagi hari ini perihal menempatkan diri sebagai alat. Dari Yesaya 10 ayat 5 sampai 19, saya akan membacakan beberapa ayat saja saudara. Ayat 5 dikatakan, "Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan." Ayat 7, "Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa." Ayat yang ke-15 saudara, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagus apapun sebuah alat tidak akan berguna jika tidak ada orang menggunakannya. Namun apa yang terjadi saudara jika alat yang dipakai menyombongkan diri kepada pemakainya? Itulah yang dilakukan oleh Asyur dari ayat yang kita baca barusan. Mereka menyombongkan diri kepada Tuhan yang sebenarnya mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Asyur lupa diri dan jatuh dalam kesombongan. Padahal Allah memakai Asyur untuk menghukum Israel. Sekarang Allah akan menghukum kesombongan dan kecongkakan Asyur karena mereka bermaksud memusnahkan umat Tuhan. Saudara-saudara, tindakan Asyur melampaui batas kekuasaannya. Kesombongan Asyur bagaikan kapak yang memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji yang membesarkan diri terhadap pemakainya. Ayat 8 sampai 15. Saudara-saudara, karena kesombongannya ini, maka Allah melalui Nabi Yesaya menubuatkan keruntuhan kerajaan Asyur. Ayat 15 sampai 19. Hukuman Allah bersifat menyeluruh. Tanah, ladang pertanian, dan perkebunan akan dimusnahkan hingga puing-puingnya dapat dihitung anak-anak kecil. Saudara-saudara, hal tersebut menunjukkan kesudahan dari kesombongan Asyur yang mencoba menentang Allah yang Maha Kuasa. Karena kesombongannya, manusia cenderung membanggakan pangkat, jabatan maupun kekayaannya, bahkan atas semua karunia yang Tuhan berikan. Terlebih lagi, orang cenderung menempatkan kepandaiannya sebagai unsur utama pembawa kesuksesannya dan tidak mau mengakui bahwa ada Tuhan yang berkarya di balik semuanya itu. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menjalankan maksud dan rencananya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, mari kita sadari bahwa Tuhan mempercayai kita untuk menjadi alatnya dalam rencana keselamatannya. Dengan menyadari bahwa kita mengemban misi yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sudah seharusnya pangkat, jabatan, kekayaan, dan karunia yang kita terima, kita berikan kembali kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi misinya. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita adalah alat Tuhan dan Dialah pemilik dan pemakainya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan nafas yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami. Kalau kami boleh bangun, itu berarti ada misi yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, bahwa apa yang kami peroleh hari-hari yang lalu, bahkan hari ini, bukan karena kekuatan dan kecerdasan kami, melainkan semua karena anugerah Tuhan. Kami adalah alat, Engkau adalah pemilik, dan Engkau yang memakai kami. Biar kiranya setiap hari kami mengembalikan apa yang kami peroleh bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.